Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membagikan pengalaman horor yang dialami 3 orang gadis ketika mereka mengontrak di kontrakan angker. Bukan karena jalan atau posisinya, tetapi pada kisah masa lalunya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Cerita ini mengisahkan tentang rumah yang sudah lama dikosongkan. Angker, bukan karena posisi rumahnya atau lokasi jalannya. Bukan juga tentang rumah tusuk sate, tetapi pada kisah masa lalunya. Apalagi yang mengalami peristiwa ini adalah beberapa mahasiswi yang niatnya pindah dari kontrakan karena suatu hal. Ini bukan tentang cerita KKN, melainkan kejadian seram yang dialami oleh mahasiswi ketika menempati kontrakan barunya. Banyak kejadian seram yang meneror mereka. Lebih baik tidur di kuburan sekalian daripada di dalam rumah tersebut. Lin, saya sudah dapat rumah sewa, lumayan murah, misal diangkat bertiga. Farida, atau biasa dipanggil Rida, dengan antusias menghampiri Lina, teman satu kampus namun berbeda jurusan. Di mana, Dak? Sahut Lina tak kalah semangatnya. Itu loh, deketnya tower, sudut kiri pertigaan yang akan masuk ke kos kita. Saya sudah survei dengan yang dipercayai merawat, terang Rida. Lina diam sebentar, seperti tengah membayangkan lokasi yang dijelaskan Rida. Selagi berpikir dan belum sempat berkomentar, dari seberang jalan kantin tempat biasa nongkrong para mahasiswa atau mahasiswi, lambaian tangan dari seorang gadis seumuran mereka sejenak menunda lanjutan obrolan Rida dan Lina. Nah, pas ini kita bertiga sewa rumah itu. Selain ringan, juga longgar, ujar Rida sembari tersenyum. Membuat gadis ayu berambut sepundak yang baru datang itu sedikit bingung. Ditemani minuman rasa buah kesukaan masing-masing, pembahasan tentang rencana untuk pindah kos dan menyewa sebuah rumah dengan alasan sempitnya tempat kos lama berlanjut serius. Hingga tercapai kesepakatan untuk mengambil sebuah tempat yang telah Rida datangi dengan biaya yang patungan. Setelah obrolan siang itu dan semuanya saling setuju, segala sesuatu dipercayakan kepada Rida sepenuhnya. Mengingat dialah di antara Lina dan Novi yang paling hafal sekitaran tempat itu, juga paling memiliki waktu senggang. Hari Sabtu, tanggal 13, memasuki waktu senja. 3 gadis dengan latar belakang berbeda, jurusan berbeda, meski dalam satu kampus, mereka berkemas meninggalkan kos lama mereka, menuju ke sebuah hunian baru. Sebuah rumah bercat kuning dominan, berpagar tembok, dengan terusan kawat berduri mengelilingi, yang bakal menjadi tempat baru bagi ketiganya. Dari depan rumah itu terlihat asri dan bersih. Meski terletak tak jauh dari jalan hitam aspal, lintas satu arah. Mempunyai halaman cukup luas, bertumbuh bunga warna-warni serta sepokok pohon rambutan rindang menjulang. Menambah nuansa indah rumah itu. Juga mencerminkan perawatan yang baik, walau telah lama dikosongkan. Tempatnya dingin sekali, Dak, ujar Novi saat baru menjejakkan kaki di dalam. Malah enak kan, tidak harus pakai kipas atau AC, jawab Rida sembari meletakkan koper miliknya di ruangan berlantai keramik. Tepat di depan 2 buah pintu berjajar tanpa lapisan kain gorden.
Kita menempati kamar yang mana ini? Apa harus satu kamar masing-masing? Tanya Lina setelah tahu bila rumah itu mempunyai 3 kamar, dengan 2 berjajar bersekat tembok yang saat itu ada di hadapan mereka, sedangkan satunya berada sedikit ke belakang. Sebelah kiri berbatasan langsung dengan dapur dan kamar mandi. Kalau kata Pak Bari, kita boleh menempati 2 kamar ini saja. Yang satu itu isinya barang-barang yang punya rumah, jawab Rida menjelaskan. Mendengar ucapan Rida, Lina kemudian berpikir dan menyarankan untuk menggunakan 2 kamar itu. Namun, lain dengan Novi. Gadis yang bercita-cita menjadi seorang apoteker itu menginginkan mereka tinggal satu kamar. Satu alasan yang sebenarnya ingin dia ungkapkan atas permintaannya saat itu, tetapi sungkan untuk keluar dari bibirnya. Mengingat dirinya tahu watak kedua temannya sejak kecil yang memang berasal dari satu desa, tak akan mempercayai bakal alasannya. Ya sudah, begini saja. Kamar 2 ini digunakan semua, bebas, semisal mau tidur di mana saja. Lagian kita itu kan jadwal kuliahnya tidak pernah sama, ucap Rida memutuskan. Bersih, namun sinung. Lagi-lagi dirasakan Novi begitu memasuki kamar yang letaknya paling depan bersama Rida. Bahkan beberapa kali dia mengusap leher belakangnya, merasai hembusan aneh seperti sebuah tiupan. Perasaan tak nyaman itu dirasakan Novi hingga 3 hari berturut-turut. Tetapi anehnya, hal itu hanya terjadi ketika sore menjelang malam. Masuk di hari keempat, tepat setelah waktu asar, Novi yang kebetulan pulang lebih cepat dari Rida dan Lina, merasa ragu untuk berada sendiri di dalam rumah. Apalagi saat itu langit tengah dirundung gumpalan mendung-mendung berserak, membuat ketidaknyamanannya semakin menguat. Namun baru saja berniat ingin keluar sekedar mencari makan sambil menunggu kepulangan kedua temannya, rintikan air hujan menghalangi. Menunggu beberapa saat tapi tak juga mereda. Mengurung diri di dalam kamar akhirnya menjadi pilihan Novi. Mulanya dia seperti biasa, hanya sebatas merasai hembusan dan hawa aneh. Namun petang itu, berselang beberapa menit dari sebuah terpaan angin dingin menusuk, hidungnya membaui beberapa wewangian yang khas, antara aroma kembang dan minyak pembalur mayat. Novi pun terdiam dalam cekatan tak nyaman. Batinnya kemudian tergerak untuk bangkit dari pembaringan, berusaha menghindari bau yang semakin tajam menusuk rongga penciumannya. Tiba di ruang tamu yang hanya terdapat 2 buah kursi plastik berwarna biru, Novi menghenyak sambil menatap halaman depan dari balik kaca. Pikirannya sudah tak tenang, sedikit terselingi oleh tetesan-tetesan air hujan berirama tiupan angin. Sekitaran ruang tamu telah gelap. Bergegas Novi bangkit untuk menghidupkan lampu. Satu langkah kakinya berayun, tersambut suara keras dari teras samping sebelah kamar yang dia huni. Tak hanya sekali, suara derapan kaki berlari berulang sampai 3 kali. Membuatnya tertegun, menerka-nerka. Sekian detik diam, menunggu dan tak lagi terdengar. Novi melanjutkan niatnya. Melangkah mendekati saklar lampu yang menempel di dinding ruang keluarga. 1 kali pencatan ujung jarinya membuat seisi ruang rumah itu terang tersorot cahaya putih dari tiap-tiap balon yang tergantung. Dari situ juga sebuah pemandangan aneh kembali terpampang di hadapan Novi. Kali ini bukan suara kaki berlarian, namun bercak tapak-tapak menempel di lantai keramik
menggambar bekas jejak kaki ukuran orang dewasa. Jejak itu begitu sempurna, layaknya melangkah terarah, menunjuk ke belakang, berawal dari ambang pintu kamar yang ditempati Lina. Novi terheran, membuat Novi tanpa sadar mengurut bekas jejak itu, mengikuti setapak demi setapak, sebelum mendadak dia terhenti, kala keganjilan kembali menghambat. Pikiran Novi saat itu langsung merekam ulang dengan apa yang dirasakan sewaktu di dalam kamar, membaui aroma wangi kembang dan minyak, sama persis dengan yang sedang dia cium, seperti berasal dari bercakan menggambar jejak kaki. Membuatnya sangat merinding. Novi akhirnya mengurungkan niatnya dan berbalik menuju kamar. Sesampainya di dalam, dia langsung merebahkan diri, menutupi seluruh tubuhnya dengan selembar selimut berbulu lembut. Desahan nafas memburu terus saja mengiringi gerak cepat dadanya, meski tak lagi mencium atau mendengar sesuatu yang ganjil. Hal itu baru sedikit terasa longgar, manakala suara kerietan pintu terbuka, membangkitkan harapan jika itu adalah Lina dan Rida yang telah pulang. Hampir 10 tarikan nafas setelah suara terbukanya pintu, Novi tak mendapati apa-apa. Tak ada suara langkah, tak ada ucapan salam atau obrolan dari dua temannya yang biasa ia dengar saat keduanya entah pulang dari manapun. Menunggu dalam beberapa detik, keberanian Novi kembali muncul. Perlahan bangun dan bergegas, berniat menilik pintu yang terdengar terbuka. Tetapi baru saja tiba di ambang pintu, lagi-lagi Novi sudah hampir tersurut mundur, menyaksikan seluruh ruangan begitu gelap, kecuali dalam kamarnya. Lin? Rit? Panggil Novi dengan suara lebih keras dari tangisan lirih yang baru saja dia dengar. Terus dan terus, tangisan dari dua suara bersamaan. Wanita dewasa dan bocah perempuan menjawab panggilan Novi, membuatnya tersadar. Bila bukanlah sosok temannya yang menangis, melainkan ada penghuni lain di rumah itu. Novi lalu memaksa tubuhnya bergerak kembali masuk dan menutup pintu kamar rapat-rapat. Kemudian menyandarkan tubuhnya di sudut kamar, di atas kasur busa berbalut kain halus berwarna krem. Isakan tangisnya mulai ikut mengiringi suara tangisan yang masih nyaring terdengar, seperti berada di kamar sebelah. Tubuhnya dingin, memucat, dan lemah tanpa daya, terkalahkan oleh rasa takut yang teramat sangat. Belum lepas dalam saruan suasana mencekam, ketukan pintu depan berulang menambah tubuh Novi gemetar. Tetapi, tak berapa lama, ketukan itu berhenti, berganti suara lelaki tua memanggil, "Mbak, Mbak." Hal itu langsung merubah raut Novi. Dia segera bergegas melangkah cepat keluar dari kamar. Sebelum menghampiri seruan di depan, Novi menyempatkan kembali menghidupkan lampu. Lalu tergesa menuju pintu utama, yang terdapat seorang lelaki berusia 50-an lebih, berdiri tegak di ambang luar. "Mohon maaf, Mbak, mengganggu," ucap lelaki berkaos lengan pendek yang tipis menerawang, bergambar sebuah logo partai. "Iya, Pak. Ada apa ya?" sahut Novi dengan suara serak. "Cuma mau bilang, Mbak, kalau sudah masuk waktu maghrib, semua lampu harus dihidupkan," ujar lelaki itu.
dengan mimik muka sedikit tegang. Iya, Pak. Tadi juga sudah saya hidupkan, tetapi tidak tahu kenapa kok bisa mati sendiri. Terang Novi menjelaskan. Ucapan Novi kali ini menambah ketegangan, menyirat jelas di kerutan wajah lelaki itu. Bahkan dia terlihat risau. Terekam dari beberapa kali wajahnya menoleh ke sisi kanan dan kiri. Seperti ada yang ditakutkan. Ya sudah, kalau begitu Mbak, saya mohon pamit. Aneh, pikir Novi, melihat sikap lelaki yang belum dia ketahui itu siapa. Dirinya hanya bisa mengangguk ketika sosok lelaki seumuran orang tuanya itu mengatupkan kedua telapak tangannya, tanda berpamitan, sebelum berjalan keluar pagar. Di saat yang sama, setelah lelaki itu menghilang tertutup tembok dan gelapnya malam, dari gerbang pagar tak berpintu muncul Lina dan Rida. Seketika juga, kelegaan mengganti degupan rasa takut, menghembus dari wajah Novi. Kenapa kamu berdiri sendiri di teras malam-malam? Tanya Lina yang berjalan di depan Rida terheran. Ini tadi habis ada bapak-bapak kesini. Dia bilang suruh hidupkan lampu sebelum maghrib, jawab Novi. Lah kamu pulang jam berapa? Tanya Rida setelah berdiri di samping Lina. Saya pulang jam 5. Sudah, sekarang masuk dulu, jawab Novi, sambil menarik tangan kedua sahabatnya untuk masuk. Setibanya di dalam, tepatnya berada di salah satu kamar, Novi mulai menceritakan satu persatu hal aneh yang dia alami. Alih-alih mendapat solusi atau dukungan menguatkan, Novi malah menjadi ledekan Rida dan Lina. Sebetulnya, hal itu sudah dirinya duga. Dari dahulu Farida dan Marlina memang tak mempercayai perkara tahayul atau apapun yang berbau mistis. Tetapi pikir Novi, dengan dia bercerita setidaknya untuk menjaga-jaga, bahkan berharap bisa dijadikan pertimbangan dua temannya itu untuk pindah. Ini kecapean kamu, Nov, makanya sampai terbawa halusinasi, ucap Lina tak percaya. Terserah kalian sajalah, mau percaya atau tidak. Tapi saya sudah bilang apa adanya. Iya, Nov. Sekarang makan dulu saja. Gampang urusan setan-setan itu. Sergah Rida berbumbu candaan. Meski wajah Novi merah, tak puas akan tanggapan Lina dan Rida. Tetapi dia memilih menyudahi perdebatan dan menuruti kedua temannya untuk keluar kamar, bersantap bersama. Setelah selesai, Novi pun memilih kembali masuk ke dalam kamar, merebahkan tubuhnya, berharap tak lagi merasai hal apapun yang membuatnya takut. Tetapi hal itu tak sepenuhnya terwujud, sebab ketika matanya terkatup, selalu dipenuhi dua bayangan sosok wanita dan seorang bocah perempuan masuk tergambar tengah menangis, merintih dalam kubangan lelehan darah. Berkali-kali dan selalu terulang, membuat Novi tak tahan lalu terbangun. Kenapa, Nov? Kok gelisah begitu? Tanya Rida, yang baru masuk setelah membersihkan tubuhnya. Jujur, tidak tenang sama sekali saya. Bayangan perempuan bersama anak kecil menangis, menggambar terus di depan mata. Jawab Novi pelan. Baca doa kalau mau tidur, makanya. Sahut Rida cuek, sambil terus menyisir rambutnya. Sudah, Dak, tapi tetap saja, saya jadi merasa kalau rumah ini tidak beres. Sanggah Novi dengan raut merengut. Namun ucapannya tetap saja ditanggapi dingin oleh Rida. Bahkan tak berselang lama, Rida yang selesai berhias ringkas, berbaring menutup telinganya dengan sepasang headset, sambil memejamkan mata. Malam itu benar-benar membuat lelah pikiran Novi. Berusaha sekuat apapun,
untuk terlelap menyusul temannya. Namun kelopak matanya seakan terganjal, sampai lantunan suara tarhim berkumandang. Sekian dulu video kali ini guys. Untuk kelanjutan ceritanya bisa kalian saksikan di part berikutnya. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga tinggalkan komentar. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum